Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Sahabat semua, saya doakan agar senantiasa selalu sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar walaupun pada masa pandemi saat ini. Sahabat pelajar yang hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar matematika, yaitu materi faktor persekutuan. Apakah itu faktor persekutuan? Dan bagaimana cara menentukan faktor persekutuan? Untuk lebih jelasnya, untuk sahabat semua, saya sarankan agar sahabat semua bisa memahami materi ini dengan baik. Sahabat semua, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai. Oke, sahabat pelajar semua, kita langsung saja untuk masuk membahas bagaimana cara menentukan faktor persekutuan tersebut. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menentukan faktor persekutuan? Mari kita bahas bersama melalui contoh-contoh berikut ini. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18, yaitu adalah kita harus mencari terlebih dahulu faktor dari 16. Bagaimana cara mencari faktor dari 16? Sahabat semua bisa lihat video yang sebelumnya, karena di dalam video itu saya sudah membahas bagaimana cara menentukan faktor dari 16. Pada kesempatan ini, kita cari bersama faktor dari 16. Kita siapkan kolomnya terlebih dahulu. Kemudian kita catat angka 16 di situ. Kemudian di sini kita catat bagi. Kemudian kita cari angka yang terkecil untuk membagi 16. Yang pertama, 16 bisa dibagi 1, hasilnya adalah 16. Setelah dibagi 1, 16 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 8. Kemudian 16 dibagi 4, hasilnya adalah 4. Kemudian 16 dibagi 8, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, 16 dibagi 16, hasilnya adalah 1. Itu adalah faktor dari 16. Sekarang kita lanjutkan mencari faktor dari 18. Kita tulis 18, kita tulis bagi di sini. Kemudian 18 kita bagi 1, hasilnya adalah 18. Kemudian 18 dibagi 2, hasilnya adalah 9. Selanjutnya 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Kemudian 18 dibagi 6, hasilnya adalah 3. Kemudian 18 dibagi 9, itu hasilnya adalah 2. Kemudian yang terakhir, 18 dibagi 18, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita tulis faktor dari 16. Ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita tulis di sini. Selanjutnya adalah faktor dari 18. Ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 6, 9, dan 18. Sekarang, untuk menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18, kita lihat faktor-faktor yang ada di 16 dan juga faktor-faktor yang ada di 18. Kita cari angka yang sama yang ada pada faktor 16 dan faktor 18. Yang pertama, di sini 1, ini 1 juga ada, kita beri tanda, kita lingkari. Selanjutnya ini ada 2, di sini juga ada 2, kita beri tanda juga, kita lingkari. Kemudian setelah itu, ini 4 tidak ada yang sama, 8, 16, ini tidak ada yang sama. Berarti yang sama hanya ada angka 1 dan 2. Maka kita sudah mendapatkan faktor persekutuan dari 16 dan 18 adalah 1 dan 2.
Itu bagaimana cara menentukan faktor persekutuan dari 16 dan 18. Mudah sekali bukan sahabat semua? Oke, agar lebih paham lagi, sahabat semua bisa perhatikan contoh yang kedua berikut ini. Tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 36 yang habis dibagi 2. Langkah pertama, kita cari dulu faktor dari 24. Kita tulis 24, kemudian kita tulis bagi. Yang pertama 24 kita bagi 1, hasilnya adalah 24. Kemudian yang kedua 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Yang ketiga dibagi 3, hasilnya adalah 8. Kemudian selanjutnya dibagi 4, hasilnya adalah 6. Setelah dibagi 6, 24 dibagi berapa lagi? Dibagi 6. Kenapa langsung 6? Karena 24 tidak habis dibagi 5. 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4. Kemudian 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3. Kemudian 24 dibagi 12, hasilnya adalah 2. Kemudian 24 dibagi 24, hasilnya adalah 1. Itu adalah faktor dari 24. Selanjutnya kita cari faktor dari 36. Kita tulis terlebih dahulu 36. Kemudian kita tulis bagi di sini. Yang pertama dari yang paling kecil 36 kita bagi 1. Hasilnya adalah 36. Kemudian 36 dibagi 2. Hasilnya adalah 18. 36 dibagi 3. Hasilnya adalah 12. Kemudian 36 kita bagi 4. Hasilnya adalah 9. Kemudian 36 bisa dibagi berapa lagi? Dibagi 6. Kenapa 36 tidak dibagi 5? Karena 36 tidak habis dibagi 5. Maka dari 4 langsung 6, karena bisa dibagi 6. 36 dibagi 6, hasilnya adalah 6. Kemudian 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4. 36 dibagi 12, hasilnya adalah 3. Kemudian 36 dibagi 18, hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir, 36 dibagi 36, hasilnya adalah 1. Kita tulis terlebih dahulu faktor dari 24. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kemudian selanjutnya faktor dari 36. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Faktor-faktor ini kita ambil dari yang depan sini ya. Ini adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut. Setelah itu kita tentukan terlebih dahulu faktor persekutuan dari 24 dan 36. Kita lihat di sini angka atau faktor dari 24 dan 36 yang sama. Kita lihat di sini 1. Ini sama, kita beri tanda. Kemudian 2, ini ada di 24 dan 36, kita beri tanda lagi. Selanjutnya 3 juga sama, ada di 24 dan 36, kita ambil. Kemudian 4, ini juga ada, kita beri tanda, kita ambil. Kemudian 6 juga ada di faktor 24 dan 36, maka kita beri tanda, kita lingkari. Selanjutnya 8, ini 9 berbeda, ini 12 dan 12 sama. Kita beri tanda lagi. Selanjutnya sudah tidak ada yang sama lagi. Kemudian kita tulis faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kita perhatikan pertanyaannya di sini. Tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 36 yang habis dibagi 2. Ini adalah faktor persekutuan dari 24 dan 36. Sekarang kita tentukan yang habis dibagi 2. Ada angka berapa saja? Dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 yang habis dibagi 2. Yaitu ada 2, kemudian 4, kemudian 6, dan 12. 1 dan 3 tidak habis dibagi 2.
Jadi, faktor persekutuan dari 24 dan 36 yang habis dibagi 2 adalah 2, 4, 6, dan 12. Demikian sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Ini bagaimana cara menentukan faktor persekutuan dari suatu bilangan. Untuk sahabat semua, apabila video pembelajaran ini bermanfaat, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian share video ini ke teman-teman sahabat semua, agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Untuk sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.